Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video sebelumnya kita sudah ngejajal RAM dari Venom RX ya. Nih ada di sini. Ini RAM worth it tuh ya. Satu keping 8GB 400.000. Kalau beli dua 800.000 ya. Ada warna putih, hitam, ada RGB-nya dan bisa diganti warnanya ya. Oke, sekarang kita akan jajal graphic card nih ya. Ini adalah GTX 1060 teman-teman ya. Oke, jujur aja teman-teman ya, gua ini masuk ke dunia perkomputeran kayak gini ya, perakit-rakitan PC kayak gini itu setelah 1060 ya. Jadi gua nggak pernah ngerasain nih 1060 tuh performanya kayak gimana, gua nggak tahu ya. Yang gua tahu pada saat gua terjun ke dunia perkomputeran itu zamannya 1650 ya. Jadi gua masih anak baru banget nih ya. Nah, katanya si 1060 ini tuh mirip-mirip kayak 1650 dan si 1650 itu penggantinya si 1060 gitu ya. Oke, ntar kita akan jajal si VGA ini teman-teman ya. Dan sebelum kita jajal tentu aja kita akan buka dulu, lalu kita akan pasang VGA-nya ke PC yang ini. Oke. Kita buka ya. Video unboxingnya udah tuh ya, tadi siang harusnya atau tadi sore udah tayang teman-teman ya. Oke, ini dia VGA-nya simple 1060. Bungkusannya langsung VGA sama CD driver ya, yang tentunya yang akan kita pakai VGA-nya aja, CD drivernya kagak ya. Oke, masangnya juga ya masang VGA aja pada umumnya, gampang lah pokoknya. Tinggal tancap aja ya. Oke, ini harganya 1,9 teman-teman ya. Dan kemarin itu sempat banyak yang rame ke gua kayak, "Bang, cobain dong VGA yang lagi rame tuh, yang harganya 1,8 yang udah dites sama beberapa tektuber aman." Gua sih sebenarnya pengen nyoba, tapi itu tuh garansinya nggak jelas teman-teman. Distributornya belum ada distributor resmi Indonesia. Jadi kalau gue pribadi, gue akan lebih menyarankan si Venom RX ini ke kalian. Harganya sama 1819, mirip-mirip ya. 1060 garansi resmi dari Asia Raya, dari Venom RX. Ya wes gitu loh. Kenapa harus membeli yang sampai sekarang belum ada distributor resmi Indonesianya? Kalau gue sih gitu. Mendingan beli yang udah jelas kayak si Venom RX ini. Oke. Terus ini juga si VGA-nya kalau gue baca di dusnya sih dia minimum require-nya PSU 300 watt gitu ya. Jadi harusnya irit banget. Itu juga cuma pakai 1x6 pin doang teman-teman. Oke, kita colokin dulu deh ya. Nah, dia colokannya itu portnya ada 3 display port dan 1 HDMI teman-teman ya. Oke, satu lagi, nyalain dan bismillahirrahmanirrahim, nyala. Nah, video sebelumnya kita udah ngetes RAM-nya tuh teman-teman. RAM-nya juga cakep tuh ya, putih hitam ada ya. Nah, sekarang VGA-nya ya, ini kita tunggu masuk ke display Windows-nya dulu aja ya. Nah, ini sudah masuk ke Windows-nya ya. Di sini kalau dicek di CPU-Z, GPU-Z sudah kebaca ya. GTX 1060 yang 6GB ya. Dan kalau dilihat di sini suhunya ada di kisaran 30 derajatan ya. Ini sih dingin-dingin aja teman-teman ya. Untuk dayanya kalau lagi idle ada di 70 80-an ya. Masih termasuk irit lah ya untuk daya si 1060 ini ya. Oke, mari kita langsung jajal testing aja ya. Pertama kita buka AIDA untuk GPU stress test dulu aja ya, 1 menitan aja. Kita jajal start, gue pengen tahu suhunya bakal naik berapa ya. Oke, di sini sih paling tinggi ada di 36 derajat untuk sekarang, naik ke 37 tuh ya, naik ke 38 ya. Oke. Dan selama nggak di atas 80 lebih atau nggak di atas 90, kayaknya masih aman-aman aja. Ini suhu yang aman juga menurut gue tuh ya. 40-an ya. Ini udah jalan hampir 30 detik. Kita lihat lagi aja. Masih naik ke 41 teman-teman. Oke, naik lagi ke 42. Apakah naik ke 43?
Kita akan lihat. Oke, naik ke 43. Oke, kayaknya kalau tes 1 menit bakal nggak nyampe ke 50 deh ya. Ini cukup dingin sih ya. Kita stop sekarang, udah 1 menitan juga ya. Dan setelah di stop harusnya sih suhunya turun lagi ya. Tapi dia turunnya perlahan gitu ya, dari 44, 41 tuh ya. Turun lagi sampai nanti kayaknya ke 30-an lagi ya. Oke. Ini untuk GPU stress test, suhu di sini masih aman banget ya. Oke. Nah, sekarang kita lagi jalan Cinebench R15 teman-teman ya. Oke, di sini dayanya ngabisin kisaran 90 watt dan hasil skornya kurang lebih seperti ini ya. Ini udah lebih dari cukup. Oke, udah mantap pokoknya hasil testing di Cinebench R15 ya. Oke, kita sekarang lagi ngejajal 3D Mark Times 5 teman-teman ya. Udah mau kelar ya. Dapat hasil skor berapakah? Kita lagi menunggu loading resultnya. Nah, kurang lebih skornya seperti ini teman-teman ya. Ini buat posisi sudah cukup ya. Just ya. Sekarang kita langsung aja testing game ya. Oke, game yang akan kita jajal pertama adalah Hogwarts Legacy teman-teman ya. Oke, kita masuk ke setting. Ini resolusi 1080p dengan presetnya rekomendasi aja medium teman-teman ya. Nanti kita coba high juga apakah masih playable atau tidak. Ya, kita jajal aja ntar ya. Oke, gue tadi udah sempat ngebuka yang 1080p medium dan gue udah pilih-pilih soal upscale tipenya. Yang paling enak itu yang paling bawah si Nvidia NIS ini ya, dan upscale modenya yang performance ya, itu dapat kisaran 40-an FPS-an ya. Oke, kita coba masuk. Nah, 40-50-an ya. Kalau lagi diem ini bisa sampai 80-an tuh. Oke. Masih playable untuk main, dayanya kisaran 180 watt ya. Kalau keluar sekolah ini ada di 40 dan ya 40-an FPS. Oke. Ini tadi yang medium ya. Kalau kita bikin high kayaknya ada di 20-an 30 FPS teman-teman ya. Cuman kalau gue pribadi yang penting sebatas lancar aja deh, ikutin rekomendasinya aja di medium juga cukup. Tapi kalau penasaran teman-teman ya, kita coba jajal di high, dapat berapakah dia? Oke, masih kena 60-50 ya. Mirip-mirip ya ternyata hasil FPS-nya. Oh, kita nggak bisa masuk ke sini ya. Ini ruangan Ravenclaw ya. Oke. Nah, dia setelah kita muter-muter turun ke 30-an FPS. Coba kalau kita ke luar gedung ya. Tadi mana sih pintunya, gue lupa. Di bawah ya. Oke. Kayaknya kalau di luar bisa 20-an deh tuh ya. 20-an kan kalau di luar sekolah ya. Oke. Nah, jadi kalau gue lebih PW ada di medium aja teman-teman ya, sesuai rekomendasinya ya. Jadi biar dia playable di 40-50-an FPS ya. Kita masuk ke rekomendasinya aja. Untuk suhunya dari tadi gue perhatiin ada di 50-an ya. Gak ada masalah sama suhu sih, itu masih dingin-dingin aja teman-teman. Masih nyaman aja ya. Daya juga ada di 170-an watt, masih irit banget ini. Biasanya kalau gue testing PC kayak begini pakai spek-spek rakitan pesanan-pesanan udah bisa sampai 250 ke atas teman-teman. Oke. Ini rasanya kayak kita lagi main Hogwarts Legacy versi PS3. Walaupun di PS3 sebenarnya kagak ada, tapi rasanya kayak gitu teman-teman. Serasa grafik PS3. Yang penting playable itu udah lebih dari cukup menurut gue. Oke, cukup lah ya di Hogwarts Legacy. Mantap.
Selanjutnya adalah Red Dead Redemption 2 1080p medium aja teman-teman ya. Oke, karena ini game bisa gue bilang cukup berat teman-teman ya. Oke, kita jajal. Untuk 1060 ini bisa dibilang game beratnya ya. Dapat suhu langsung jebret ke 60 derajat, daya 190 sampai 200 watt tadi gua lihat. Terus FPS-nya ada di 40-an ya. Kalau lagi diem dia bisa 50-an lebih ya. Ini BTW kok kabut amat ya ini tempatnya. Intinya playable teman-teman ya. Kalaupun mau dibuat 1080p high ada di 20-30 fps juga itu harusnya sih masih bisa-bisa aja. Cuman kalau gua kayaknya di atas 30 deh biar lebih tenang gitu ya. Oke. Dan main game AAA kayak gini atau tadi Hogwarts Legacy dapat fps 30-40 juga itu udah cukup teman-teman, nggak terlalu banyak tuntutan kecuali kita main game FPS gitu yang basisnya prosesor gitu ya. Itu baru tuh butuh FPS yang tinggi. Tapi kalau untuk game AAA kayak gini untuk ngetes grafik card juga yang penting dia lancar, FPS-nya cukup, gamenya playable, suhunya aman, dayanya juga normal. Buat gua ini sudah lebih dari cukup teman-teman ya. Oke, jadi di game RDR 2 ini buat gue sudah jos ya. Udah cukup lah ya kita testing. Ya deh, coba kita turun. Nah, dapat FPS 50-an tuh kalau lagi turun ya. Naik kuda ada di 40-an ya. Tuh. Oke. Mantap ya. Oke, game terakhir ya, GTA 5 ya. Dari tadi kita settingan gamenya medium mulu teman-teman ya. Ini di GTA 5 gua mau jajal very high ya. Harusnya udah bisa teman-teman ya. Nah, dapat di atas 100 fps ya. Dor. Udah aman banget lah. Jadi untuk harga 1,9 juta dengan garansi resmi dari Asia Raya, buat gua pribadi si graphic card Phenom RX GTX 1060 ini udah jos teman-teman. Gas aja kalau misalkan mau ambil. Garansinya juga terjamin teman-teman ya. Oke. Aman banget pokoknya. Tidak ada keluhan. Dan kalau dari tadi gue perhatiin ya kekuatannya kalau misalkan dianggap lah dibandingin sama 1650 yang biasa gue rakit, kalau gue lihat sih secara kasat mata ya hasilnya memang sedikit mirip-mirip teman-teman ya. Oke, jadi 1060 ini menurut gue masih worth aja gitu. Kalau misalkan teman-teman mau beli, karena si 1650 itu dia di 2,5-an ya kalau nggak salah ya. Tapi memang 1650 itu ada yang GDDR5, GDDR6. Kalau misalkan teman-teman budgetnya cuman ada di 19-an, ya ini juga worth teman-teman. Gas aja ya. Oke. Udah cukup kali ya testing 3 game Hogwarts Legacy, RDR sama si GTA 5 ini. Maaf ya Pak, ini diledak-ledakin kita buat kebutuhan testing soalnya tuh. Gua ledak-ledakin juga. Turun FPS jadi 80 juga dia masih aman-aman aja. Ya, oke ya. Udah cukup ya testing gamenya ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya hasil testing singkat gua soal si GTX 1060 ini ya. Overall ya worth aja teman-teman ya. Gas di 1,9 juta. Misalkan teman-teman punya budget segitu, pengen beli VGA yang garansinya resmi, gas aja ke Phenom RX ya. Ini harganya 1,9 juta, garansi resmi Asia Raya, garansi resmi Phenom RX resmi 2 tahun ya, dan kekuatan 1060 juga masih cakep-cakep aja teman-teman ya, mirip-mirip kayak 1650 ya. Bedanya 1650 itu udah GDDR6 dan untuk harga hari ini setahu gue di 2,5 jutaan, yang ini masih ada di 1,9 jutaan. Kalau teman-teman minat linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.